في زمن الجور حلم مبرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حظنا نبيه وحبيبه سيدنا محمدا الذي أدبه فأحسن تأديبه وزكى أوصافه وأخلاقه ووفر نسيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه صلوات الله تعالى عليه وسلامه وتحيته وبركاته وإكرامه وعلى آله أجمعين وأصحابه والتابعين ما ذكرت محاسنه وفضائله وسرت السامعين صلاة دائمة على تآقب الأوقات والسنين. Amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa tahu sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, yang dengannya juga kita tahu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridhonya kita mempunyai segalanya. Apalah arti hidup jika sang pemilik hidup tidak meridhai kita? Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai dari orang yang beriman di saat mereka membaiat engkau, duhai Nabi Muhammad, di bawah pohon, dan Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian Allah turunkan kemenangan kepada mereka dan memberi balasan kemenangan yang dekat. Di saat ridha Allah tidak bisa diperoleh kecuali dengan ridha Nabi-Nya pula, maka kita perlu mencari bagaimana cara agar diridhai oleh Rasul-Nya. Maka caranya adalah dengan mencintai beliau. Karena dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Dalam riwayat yang lain, "Wan nasi ajma'in." Sungguh demi Zat yang menciptakanku, yang ragaku ada di tangannya, kalian tidak akan beriman kecuali aku lebih dicintai daripada orang tuanya juga anaknya. Dan di saat ridha Rasulnya tidak diperoleh kecuali dengan cara mencintainya, maka kita harus mencari bagaimana cara agar bisa mencintainya. Maka cara itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mencari pengetahuan akan sifat-sifatnya, baik dari segi raganya atau jiwanya, ataupun akhlaknya. Oleh karenanya Al-Fakir memilih untuk kajian yang membahas tentang syama'il atau sifat jasmani ataupun kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ini kita bisa mencintai beliau. Apa yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Cara satu-satunya agar kita bisa mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membaca sejarahnya dan mengikuti alur kisahnya. Oleh karenanya, mari kita mulai dengan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Surah bin Musa bin Dhahab As-Sulami At-Tirmidzi, yang mana beliau juga sahibus sunan yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Kitab ini dikarang khusus
membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi nama Asy-Syama'il. Dan pembahasan dalam kitab ini ada 2 titik yang menjadi sumber pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai jasmani dan yang berhubungan dengannya. Dan pembahasan yang kedua adalah mengenai akhlak dan yang berhubungan dengannya. Marilah kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan jasmani, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan babu ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan zat atau penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa setiap yang kita baca dan kita terangkan mengenai dzatiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu hanya sebatas gambaran kecil yang ada. Wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling baik, yang paling bagus di dalam penciptaannya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata akan kesempurnaan itu. Oleh karenanya berkata Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala an, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Ialah yang sempurna akhlak dan jasadnya, yang dijadikan kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tersucikan dari makhluk yang lain dalam keelokannya, maka mutiara keindahan yang ada padanya tak terbagikan. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, wa bihi ilaihi qal haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawil al-ba'in wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'd al-qatat wala bis-sabt. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Sesungguhnya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman mendengar sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi yang terlalu tinggi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'i, menunjukkan bahwasannya seseorang yang mempunyai tinggi terlalu itu adalah sebuah kekurangan, bukanlah sebuah kesempurnaan. Wala bil qasir, juga Rasulullah tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaq, putihnya itu tidak putih pucat. Wala bil adam, juga tidak coklat seperti coklatnya orang Arab pada umumnya. Wala bil ja'dil qatat, rambutnya tidak keriting. Wala bis sabt, juga tidak terlalu lurus. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya di saat umur 40 tahun. Faqama bi Makkah 10 sinin, kemudian Rasulullah tinggal di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, kemudian di Madinah juga 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah, kemudian mewafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat umur 60-an. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, sedangkan tidak ada di rambutnya juga jenggotnya 20 rambut yang warna putih, menunjukkan bahwasanya Rasulullah diwafatkan di sana seakan-akan masih muda. Tidak ada uban kecuali yang bisa dihitung.
Itu Sayyidina Anas menyaksikan bahwasanya ubannya tersebut tidak lebih daripada 20 uban. Inilah pembukaan hadis yang pertama yang insya Allah akan kita teruskan. Adapun hadis selanjutnya kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Biidznillah ta'ala wa billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.